Setiap orang tua pasti mengharapkan masa depan yang terbaik bagi anaknya. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar membuat setiap orang tua tidak yakin bahwa anak mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Tapi sejak dibukanya Feeding and Learning Center di Dusun Salapa, Mentawai, dampak positif terjadi bagi anak-anak. Tangan pengharapan yang telah mengirimkan guru-guru berkompeten dan kreatif membuat anak-anak di sini menjadi lebih antusias untuk belajar. Citra Irana Sinangga yang sudah mengabdi selama 2 tahun di Dusun Salapa telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sini. Apalagi di masa COVID ini yang mengharuskan Citra untuk mengunjungi rumah setiap anak. Oke, inilah perjalanan kami menuju rumah anak. Kami melewati jalan ini dan kami harus menarik rakit untuk menyeberang ke seberang. Jangan takut itu. Kami dari Dusun Salapa, salah satu center FLC kita yang berada di Kepulauan Mentawai. Dalam pandemi corona ini yang membuat kita harus mengajar anak dari rumah ke rumah, banyak hal-hal atau tantangan yang kami hadapi. Pada saat kami mau door to door, kita sudah mempersiapkan diri untuk menemui anak. Ada juga anak yang tidak kami temukan di rumah, ada juga beberapa anak yang memang ada di rumah. Anak yang tidak ada di rumah, mereka pergi bersama dengan orang tuanya ke kebun, padahal kita sudah jalan jauh dari rumah ke rumah anak tersebut. Tapi mereka tidak ada di sana. Bukan hanya sekali 2 kali kita mendatangi rumah itu, sesering mungkin bahkan setiap hari. Dan memang ada juga anak yang kita ketemukan di rumah. Anak yang ada di rumah tetap kita ajari. Jika ada beberapa anak, kita buat mereka langsung berkumpul untuk belajar bersama. Orang tuanya juga welcome, kita mendapat sambutan hangat meskipun door to door. Ya memang terkadang ada masyarakat yang seperti ibaratnya, kenapa mengajar Miss, padahal ini virus corona begitu. Tapi kita hanya bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana, ya kita bermain sambil belajar aja, kita tidak berkumpul terlalu rame-rame. Kita juga dalam door to door ini bisa langsung bertemu sama orang tua murid ya. Kita bisa bercerita bagaimana anaknya di rumah, apakah orang tuanya juga mengajari mereka, ikut mengajari mereka. Memang door to door ini juga ada dampak positifnya ya. Istilahnya kalau kita pergi door to door hanya 1-2 orang anak, kita lebih belajarnya kondusif dengan bimbingan orang tua. Kita mendapat masukan dari orang tua, kita juga memberikan masukan untuk orang tua dalam membantu perkembangan si anak. Pengorbanan dari Citra tidak sia-sia. Kini kecerdasan setiap anak semakin meningkat. Kini mereka sudah bisa mengenal huruf, warna, dan angka. Bahkan karakter mereka sudah lebih sopan dari sebelumnya. Orang tua sangat mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan ini pun dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran Citra sebagai guru di sini telah menumbuhkan kembali semangat dan harapan bagi anak-anak di Dusun Salapa, Mentawai. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Salapa, Mentawai. Bersama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Awal bulan Maret lalu, kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan dari rumah ke rumah. Desilda sebagai guru di Kota Podu mengunjungi rumah setiap anak serta membuat kelompok-kelompok kecil, sehingga setiap anak tidak ketinggalan pelajaran. Walaupun di desa ini belum ada kasus positif COVID-19, namun Desi tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Dengan berjalan kaki, Desi tetap mengunjungi rumah setiap anak. Rasa lelah pun terobati ketika Desi melihat antusias dari setiap anak untuk belajar. Dengan kondisi yang terbatas, dia tetap memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sini. Melalui kegiatan ini, Desi semakin dekat dan semakin mengenal karakter dari setiap anak. Desi juga dapat menjelaskan perkembangan anak kepada setiap orang tua. Orang tua sangat senang dengan kehadiran Desi ke rumah mereka, sehingga saat Desi hendak pulang, orang tua memberikan buah-buahan sebagai ungkapan terima kasih karena masih peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka.
Semoga Indonesia dapat segera pulih dari pandemi COVID-19, sehingga anak-anak dapat kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kota Podu, Sumba Barat Daya. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia, besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali melayani dan menyambut Bapak Ibu pada ibadah Weekend Service Impact Community Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2020. Bagi saudara yang sekarang sudah online, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa dan memberikan identitas dari mana saudara berasal, sehingga kami mengetahui bahwa saudara telah bergabung bersama dengan ibadah Impact Community Weekend Service. Nah, sebentar kita akan menyaksikan video peduli sesama. Berkat bantuan Bapak Ibu sampai dengan minggu ke-35, kita masih bisa memberikan bantuan buat mereka yang membutuhkan. Mari kita saksikan video peduli sesama berikut ini. Suami baru kerja, walaupun ada pandemi, tetap ada baru bekerja. Jadi mulai ekonomi yang tadinya memang ini lagi kacau, sekarang ya lumayan, apalagi kalau ada bantuan begini, senang banget. Cara Tuhan, karya Tuhan lah buat kita kan udah merasa bagaimana susahnya ya. Jadi pas memang sih orang lain lagi kan pandemi kan, tapi puji Tuhan kita masih ada pemasukan, walaupun ya pas-pasan lah untuk bayar cicilan masih bisa. Maret masih belum terasa banget sampai bulan Mei ya. Lebaran kan masih anak-anak juga masih kerjanya masih seperti biasa. Tapi sesudah akhir-akhir ini ya pengurangan kerjaan. Ya puji Tuhan sih anak-anak kita nggak pengurangan, tapi dulunya bisa ngasih ini mah beli beras gitu ya. Sekarang cukup sama mereka aja, ongkosnya ya, hitung-hitung bensinnya, makannya ya cukup sama mereka aja. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena anak saya masih dipakai bekerja, itu aja. Yang penting itu yang saya minta sama Tuhan, anak saya jangan di PHK Tuhan, karena biarpun cukup untuk sama dia, apa yang mau aku buat. Tapi kalau hasil kerjanya cukup sama dia, puji Tuhan, masih puji Tuhan yang sekarang. Kalau nggak semangat, kita mungkin udah drop. Kita pusing-pusing terus, mau kemana kita? Kita harus rajin kuat iman. Kita bertuhan.
Ya, jadi sejak pandemi ini emang jualan, kebetulan pada masa pas bulan Maret itu kami nggak bisa memperpanjang sewa tempatnya. Akhirnya kami di rumah. Nah, kami mencoba berjualan online. Nah, itu terjadi sekitar Agustus kemarin. Kami berdoa. Pada satu itu teman-teman pada bersaksi, mereka ada dijawab. Dan sementara saya sendiri jujur waktu itu pada saat itu kita udah merasa kita punya satu pergumulan bayar uang kontrakan rumah, tapi belum semuanya. Padahal ini dari bulan Maret kita kayak nunggak gitu sampai membuat saya sempat sakit. Sempat saya Tuhan, teman-teman yang lain udah dapat jawaban Tuhan, saya belum gitu. Banyak yang saya doakan saya belum. Akhirnya saya pada waktu saya sakit itu justru pergumulan saya untuk bayar uang kontrakan itu terjawab. Jadi ada berkat masuk yang pertama itu ternyata selain kami bisa bayar dan ada beberapa kebutuhan kami termasuk bayar kontrakan itu. Jadi akhirnya saya kebetulan saya dikatakan di situ bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan sampai apapun keadaan kita, tapi tangan Tuhan tetap ada menolong. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama. Tetap semangat, lakukan pekerjaan sebaik mungkin, dan jangan pernah berhenti berharap. 35 minggu telah dilalui dan tim peduli sesama Tangan Pengharapan masih tetap bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada minggu ini, tim peduli sesama telah menyalurkan bantuan sebanyak 180 APD, 450 makanan siap saji, 458 paket sembako, dan 45 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 10.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 24.692 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.393 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-35 kita masih bisa memberikan bantuan buat mereka yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Kami berdoa biar setiap benih yang sudah tabur Tuhan lipat gandakan dan memberikan kekuatan buat mereka yang menerima bantuan dari Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami ingin juga mempromosikan yaitu merchandise Tangan Pengharapan, karena lewat merchandise tersebut kami komitmen untuk menyalurkan semua keuntungan bagi pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Kebetulan ada promo dalam minggu ini dengan Anda membeli kaos David and Goliath, maka Anda mendapatkan 1 buah mug secara cuma-cuma. Atau dengan Anda membeli kaos dengan tema David and Goliath 2, maka Anda bisa mendapatkan 1 buah kaos anak-anak secara cuma-cuma dalam minggu ini. Kebetulan kami juga ada desain terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan berupa kaos bertema The Lord's Prayer, doa Bapa kami, dan juga dengan sweater yaitu Stay Positif, dan ada model dan desain-desain lainnya. Anda bisa mendapatkan
kaos dan produk merchandise Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun Anda bisa mengikuti IG Positif by YTP, atau Anda juga bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Baik, kita sebentar akan diberkati praise worship oleh Yesus Abraham, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Henny Kristianus. Siapkan hati saudara, saya percaya ibadah ini akan melawat kita dan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, ketemu lagi kita. Dan hari ini kita kembali lagi. Selalu rindu untuk dekat sama Tuhan, selalu rindu untuk betul-betul ada di rumah Tuhan. Yuk kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita, fokus kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau rasakan kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu dari hati kami yang terdalam, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kasih-Mu. Oh, tak akan tergantikan hadirat-Mu oleh apapun, oleh siapapun. Oh, Engkau yang sejati, Engkau yang terindah. Oh Yesus, Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang terluar biasa. Hanya Yesus, hanya Yesus, tempat terbaikku dalam hadirat-Mu Tuhan. Tempat terindah hanya saat berdua dengan-Mu. Tempat yang terindah hanya di dalam bait-Mu. Sumber sukacita, sumber sukacita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Allah yang hidup. Ku mau menikmati, ku mau menikmati, ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan demi kemurahan. Kalau kami boleh melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajarilah kami firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah buat kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Jatuhkanlah hikmat dan wahyu dalam hati setiap kami, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan share tentang bagaimana menghadapi masa sukar. Kita sudah melewati 7 bulan lebih masa pandemi. Dan saya tahu bahwa setiap kita bingung ke depan akan seperti apa, dan juga ada orang yang berkata pandemi akan sampai tahun depan. Tapi dengar baik, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Hari ini saya akan share tentang 3 don't bagaimana menghadapi masa sukar. Don't yang pertama, don't lose faith. Jangan kehilangan iman. Mari terus berharap sama Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 berkata begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari-hari ini jiwa kita tertekan, kita gelisah. Tapi firman Tuhan katakan berharaplah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Dia, karena Dialah penolong kita. Allah yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita. Terus harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mohonkan penyertaan-Nya dan kemurahan-Nya. Kalau kita betul-betul punya iman kepada Tuhan,
Kita percaya bahwa Dia ada dan Dia menyertai kita. Saya diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita harus terus percaya bahwa mujizat itu masih bekerja sampai hari ini. Kalau Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahukah Anda mujizat itu masih ada sampai hari ini? Harapkan mujizat Tuhan. Setiap orang mengalami pengalaman mujizat yang berbeda dari Tuhan. Para pahlawan iman mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa di zaman-zaman yang berbeda. Di dalam hidup mereka, mereka menyaksikan penyertaan Tuhan dan mujizat yang begitu nyata. Nuh mengalami mujizat ketika ia dan keluarganya diselamatkan di dalam bahtera yang Tuhan suruh dia bangun. Abraham mengalami mujizat bagaimana dia yang sudah sangat tua renta dan istrinya yang sudah tidak lagi haid bisa melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Janji Tuhan dalam hidupnya bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan Tuhan menggenapi itu hari ini. Musa mengalami mujizat dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang besar melewati padang gurun, melewati laut merah. Dan ketika mujizat itu terjadi, Tuhan membuka laut merah sehingga menjadi kering untuk mereka lalui. Bahkan tiang awan dan tiang api dari Tuhan menyertai bangsa Israel yang dipimpin Musa waktu itu. Dan juga Tuhan mengirimkan mana dari sorga dan juga burung puyuh sebagai makanan mereka. Mereka mengalami mujizat yang berbeda di zaman yang berbeda. Saya ingin katakan begini, harapkan mujizat dari Tuhan juga bekerja bagi hidup setiap kita. Mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti berbeda. Kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam masalah-masalah yang berbeda dalam hidup kita masing-masing. Tantangan hidup saya dan tantangan hidup saudara berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizatnya seperti dulu dia pernah mengerjakannya dalam hidup Nuh, dalam hidup Musa, dalam hidup Abraham. Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizat itu dalam hidup kita hari ini. Mari jangan berhenti mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Filipi 4 ayat ke-6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita lihat Yesus. Yesus selalu mengucap syukur. Sebelum melakukan mujizat, Yesus kerap kali bersyukur kepada Bapa. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengambil roti itu mengucap syukur lalu membagi-bagikannya. 5.000 laki-laki kenyang. Firman Tuhan menceritakan bagaimana di dalam pelayanan Yesus, dia selalu mengucap syukur, menengadah ke atas dan mengucap syukur, dan mujizat itu terjadi dalam pelayanannya. Keterlibatan Tuhan dalam hidup kita membuat hasil usaha kita berlipat ganda. Kalau dengan kemampuan kita sendiri kita hanya bisa menghasilkan 10, percayalah bersama dengan Tuhan di dalam mujizatnya, dia memampukan kita untuk menghasilkan 1000. Jangan menyerah, terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih bekerja hari ini. Bu Heni, sampai kapan? Kapan Tuhan mendengar? Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Dan terus libatkan Tuhan dalam apa saja yang kau kerjakan. Ketika saya mentok, gak tahu mau bikin apa dengan pelayanan kami, gak tahu mau bikin apa untuk hidup kami pribadi, saya cuma lihat ke atas dan saya bilang, Tuhan, engkau sanggup menolong hambamu. Ketika saya merasa kecil dan merasa gak mampu, saya hanya selalu ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar
dari apa yang saya sanggup doakan maupun pikirkan. Saya percaya kalau Tuhan dilibatkan ketika kita butuh pertolongan, butuh hikmat, Tuhan akan memberikan belas kasihannya dan menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Don't lose faith, jangan kehilangan iman, terus berharap sama Tuhan. Don't yang kedua adalah don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Keep fighting. Terus berjuang, terus berusaha. Miliki fighter mentality. Miliki mentalitas seorang pejuang yang pantang menyerah. Ayo anak-anak muda, ayo para businessmen, be creative. Beranilah untuk mengeksplor segala kemungkinan yang bisa dikerjakan. Explore all possibilities. Coba lihat apa yang bisa kita mulai lagi, apa yang kita bisa buat, bisnis apa, kekreativitasan apa yang harus kita ciptakan. Saya lihat teman-teman saya yang terus berjuang dan tidak menyerah. Mereka yang tadinya punya pabrik tekstil hari ini, mereka beralih bikin APD, bikin masker. Bahkan di tengah mereka harus berjuang untuk hidup mereka sendiri, justru orang-orang ini masih punya waktu buat mikirin Tangan Pengharapan dan kasih ide terus sama saya. Dengar baik, jangan berhenti berkreativitas. Ayo berusaha. Kalau saudara perhatikan di Tangan Pengharapan, saya dan suami terus berusaha untuk menggalang dana dengan menciptakan berbagai produk merchandise. Kami pernah mencoba membuat sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Ternyata pengirimannya agak susah. Kalau keluar Pulau Jawa agak sulit. Kemudian penjualan kalah saing dengan merek-merek lain. Sementara untung yang kami peroleh sangat tipis. Dibandingkan upaya yang kami lakukan, untungnya nggak seberapa. Akhirnya kami putuskan untuk dihentikan. Khusus lain untuk sabun-sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, dan sabun cuci tangan kami hentikan. Karena kurang menguntungkan dan kurang jalan. Apakah kami menyerah? Tidak, kita coba lagi. Bikin tumbler, bikin mugs dengan kata-kata inspirasi. Kita coba lagi bikin jaket hoodie seperti yang saya kenakan ini. Dan puji Tuhan, batik jaket hoodie yang kami buat laku keras. Kemudian kami mulai bikin sekarang sweater, kami bikin dress dengan hoodie dan sebagainya. Kami coba berpikir terus apa yang kami harus lakukan. Kalau dipikir-pikir di masa pandemi, orang nggak beli baju banyak. Karena mereka sedikit yang keluar rumah untuk pergi bekerja di kantor karena rata-rata stay at home. Tapi kami bingung mau usaha apa lagi. Oh, yang jalan mungkin makanan. Masalahnya kita nggak ada orang yang jago masak di yayasan. Kita pernah coba anak-anak diajarin bikin donat dan jual. Nggak jalan. Hasil donatnya nggak konsisten. Baru-baru ini ada teman yang ngajarin anak-anak bikin martabak. Tapi dipikir-pikir kita mau coba jualan martabak sampai berapa loyang buat kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Saya katakan begini, kita harus terus berusaha. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Yuk, jangan menyerah. Terus upgrade diri kita. Upgrade yourself. Saya mau katakan begini, kalau sebuah perusahaan terpaksa memecat separuh dari karyawannya, katakan 20 orang harus dipecat 10 orang. Saya percaya 10 orang yang dipertahankan adalah 10 orang yang terbaik yang mereka punya. Only the best will survive. Hanya yang terbaik yang akan bertahan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupgrade dirimu. Kerjalah lebih teliti, belajarlah lebih banyak, pertajam keahlianmu, sehingga engkau jadi orang yang dibutuhkan perusahaan itu. Tanpa kamu gak bisa. Yuk mulai upgrade diri dan punya target. Saya harus bisa jadi karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Sampai istilahnya gak ada saya gak jalan. Gak ada saya gak bisa. Bagi usaha-usaha yang gak jalan, para pengusaha jangan menyerah. Mari terus berusaha untuk do self-evaluation.
Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada sistem yang harus di-upgrade, ada pengeluaran yang bisa dipangkas supaya mengecilkan pengeluaran perusahaan. Pakai waktu luang saat-saat ini, di saat bisnis agak sepi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan mungkin, pembaharuan-pembaharuan yang biasanya tidak sempat dikerjakan karena toko ramai, karena restoran ramai. Biasanya kalau restoran atau toko itu ramai pengunjung, ramai pembeli, biasanya udah mulai turun standar kebersihannya. Mulai nggak jaga kualitas lagi. Udah banyak kecoa, udah banyak tikus, biasanya begitu. Tapi ketika saat-saat ini kita punya waktu luang, toko nggak rame, restoran nggak rame, ayo pakai waktu ini untuk upgrade. Perbaikan-perbaikan dilakukan, mulai membersihkan yang perlu dibersihkan, mulai upgrade menu, mungkin mulai pikirin konsep-konsep online, mulai konsep delivery, konsep makanan sehat. Menarik sekali ketika orang-orang yang begitu tajam mengerjakan online business dan terus upgrade diri, belajar, ikut workshop, ikut digital marketing, seminar, webinar, dan sebagainya. Mereka menjadi sangat luar biasa. Bisnis mereka keren banget. Bahkan salah satu teman cerita penjualan mereka sampai 1.000 sales per hari di masa pandemi. Saya nggak ngerti itu gimana caranya. Tapi mari jangan menjerah. Hal-hal yang kita bisa lakukan di saat kita punya waktu, yaitu belajar, mengupgrade sistem dan sebagainya, perlu kita pikirkan di masa-masa ini. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai 11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi di poin yang pertama saya katakan don't lose faith. Terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Terus terlibatlah di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dengar baik, karena dari Tuhanlah kita akan beroleh hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan pertolongan. Tuhanlah yang akan mengajarkan kepada kita setiap jalan yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa sukar. Saya percaya orang yang betul-betul bersih kelakuannya, jujur, kata firman Tuhan. Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka. Masa-masa sulit ini akan jadi sebuah filter. Masa ujian orang-orang yang teruji, jujur, selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan barang yang berkualitas, mereka yang akan tetap dipercaya orang banyak. Saya juga ingin mengencourage setiap kita untuk yuk suami istri jangan menyerah di dalam menghadapi masa sulit. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kemarin kepada saya ketika kami Impact Family Gathering. Bagaimana menghadapi suami yang curhat terus, mengeluh terus tentang kerjaannya, tentang tantangan dalam usahanya. Sedangkan istri juga udah sumpek, merasa jadi tong sampah. Saya mau katakan gini, masa sulit ini merupakan masa di mana kesetiaan kita sebagai pasangan diuji. Budayakan
perkataan yang positif kepada pasangan kita. Tahukah Anda bahwa perkataan yang membangun itu membangkitkan semangat? Saya encourage untuk para istri tetap mensupport suaminya dengan memberikan kata-kata yang membangun. Pasti sebagai suami yang adalah pencari nafkah, yang harus menghidupi keluarga, tanggung jawab yang begitu besar di pundak mereka tidaklah mudah. Mari mengencourage para suami untuk terus berjuang, terus semangat. Bahkan istri-istri, mari mulai bantu suamimu. Jangan hanya diam saja. Tahukah Amsal 18 ayat 14 berkata gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ayo jangan patahkan semangat pasanganmu. Bangkitkan, karena kalau mereka semangat, apapun penderitaan mereka, mereka bisa tanggung, kata firman Tuhan. Waktu kami gak bisa pelayanan kemana-mana dan otomatis income kami berhenti, saya katakan gini sama Jojo. Saya bilang, Jo, aku lebih senang kamu sering di rumah bersama dengan kami. Meskipun uang kita gak seberapa, dibandingkan kamu dulu sibuk pelayanan dan bisa memberi kami lebih. Saya lebih appreciate keberadaan Jojo. Karena bagi saya, seorang Jojo lebih penting daripada uang yang dia bisa kasih kepada saya. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hal terakhir yang pasanganmu butuh dari engkau saat ini adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Mari terus saling membangun satu sama lain. Kalau suamimu lemah, ayo istri-istri kuatkan. Sebagai suami istri menghadapi masa sulit ini, kita harus sehati. Mazmur 133 berkata, ada berkat dalam kesatuan. Ketika kita hidup rukun bersama-sama, ada berkat Tuhan turun dalam rumah tangga kita. Jangan menyerah. Terus berjuang. Don't give up. Mari terus sehati. Berpikir keras sama-sama. Apa yang harus dikerjakan? Saya dan Jojo terus diskusi, terus tukar pikiran, terus berpikir, berdoa. Apa yang kami harus kerjakan? Ayo suami istri justru harus semakin sehati menghadapi masa-masa sulit ini. Yang terakhir, don't spend too much. Bijaksanalah dalam mengelola keuangan. Jangan menghambur-hamburkan uang. Ibu-ibu hari-hari ini nggak bisa ke mall. Tapi jangan belanja online terus. Sebagai wanita, kalau kita mau jadi wanita yang cakap, kita harus pandai mengelola berkat Tuhan. Justru di saat usaha suami tidak jalan, setoran suami berkurang, ayo sehati, suami istri justru harus berusaha sama-sama cari jalan keluarnya. Istri-istri jangan diam aja. Yang lebih parah tidak mau menurunkan standar hidup. Sudah gak bantu, malah gak mau menurunkan standar hidup. Justru di masa sulit ini kita harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga kita. Mari lihat apa yang kurang penting. Kita harus belajar lihat apa yang gak penting kita pangkas. Apa yang bisa dihilangkan dari pengeluaran kita. Dengan cara itu para istri bisa membantu suami. Belajar bagaimana menabung dan menginvestasikan uang dengan cara yang baik. Saya percaya masa-masa sulit ini membuktikan investasi apa yang terbaik. Dan jangan lupa, ternyata masa sulit ini mengajar kita uang tunai, cash keras itu penting. Waktu terima uang, jangan dibeliin aset semua. Hari-hari ini orang-orang yang kebanjiran aset, mau jual juga susah. Mau jual tanah gak bisa, jual rumah gak ada yang mau beli. Jangan uang tunai terus dibelikan aset. Di masa sulit, cash keras penting. Dan jangan serakah. Taruh uang investasi di tempat yang resmi. Jangan sampai uang deposito hilang, lenyap hanya karena kita diiming-imingi bunga yang tinggi. Ayo
bijaksana bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur investasi supaya kita punya tabungan. Kita harus siap menghadapi kemungkinan yang terburuk ke depan. Ada istilah sedia payung sebelum hujan. Apapun yang ada di depan kita, ada baiknya kita siap sedia. Istri-istri, ayo bijaksana. Saya salut sama wanita-wanita yang terbilang bukan orang susah, tapi hari ini melihat para suami usahanya nggak jalan, malah giat untuk mencari cara supaya bisa membantu suami dalam penghasilan. Keren banget bagaimana istri-istri yang tadinya nggak pernah dagang, nggak pernah masak, hari ini bisa jualan online demi membantu suaminya. Saya angkat jempol buat ibu-ibu yang luar biasa. Wanita memang harus bangkit di masa sulit. Ayo, atur ulang keuangan rumah tangga, pangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, sehingga kita bisa save uang kita untuk menghadapi masa sulit yang panjang di depan. Bijaksana menaruh investasi tabungan kita di tempat yang tepat. Ternyata saya juga baru ngerti bahwa investasi di logam mulia luar biasa. Harganya meningkat jauh dari 400-an ribu jadi 1 juta per gram. Ke depan kalau ada uang lebih, jangan beli perhiasan tapi belilah logam mulia batangan. Kalau Anda mau belajar investasi, mari cari orang di bank yang bisa menjelaskan dengan yang lebih baik kepada Anda. Para financial planner di sekitar Anda mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik. Tapi dengar baik, saya percaya kebijaksanaan yang akan memelihara kita, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak bijaksana menghadapi masa sulit. Baik-baiklah menata kembali keuangan rumah tangga supaya kita bisa bertahan di waktu yang agak lama ke depan. Berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah. Saya tutup kembali bagaimana menghadapi masa sukar. Yang pertama, don't lose hope. Terus berharap pada Tuhan. Harapkan mujizat dan terus mengucap syukur. Yang kedua, don't give up. Jangan menyerah. Terus berusaha dan berserah kepada Tuhan. Mari berusaha apapun yang kita bisa kerjakan. Cari kemungkinan apa yang bisa kita upayakan. Jangan menyerah. Yang ketiga, don't spend too much. Jangan menghambur-hamburkan uang. Turunkan standar hidup kita dan bijaksanalah mengelola keuangan rumah tangga. Pangkas apa yang tidak penting. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bisa membangkitkan semangat kami. Kami mau berharap lagi kepada Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah tinggalkan kami. Lakukanlah mujizat-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan. Dalam rumah tangga kami masing-masing. Izinkanlah kami mengalami mujizat, Tuhan. Pelipat gandaan dalam apa saja yang kami kerjakan. Taruh hikmat dalam hati kami. Supaya kami jadi orang-orang yang kreatif untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan untuk bertahan di masa-masa sukar ini. Juga berikan kepada kami hati yang bijaksana untuk mengelola keuangan. Supaya kami boleh bertahan menghadapi masa-masa sukar yang ada di depan kami. Kami percaya Engkau setia dan adil, yang pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan Henny Kristianus. Bagaimana menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, don't lose hope. Yang kedua, don't give up. Dan yang ketiga, don't spend too much. Suatu firman Tuhan yang menginspirasi dan memberikan pada kita kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok pada tanggal 25 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise worship akan dilayani oleh Bobby Febian. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pada tanggal 31 Oktober jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan tanggal 1 November jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise worship akan dilayani oleh Jason Irwan dan Frankie Kuncoro.
Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community, dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, donasi bagi pendidikan anak-anak di Pedagang Indonesia, Anda bisa menyalurkan donasi dan persembahan Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Saya tulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang sudah tabur memperluas kerajaan Allah, memberikan kekuatan buat mereka yang dibantu, dan bahkan kami berdoa biar kiranya kasih karunia dan kebaikan Tuhan menghujani rumah tangga, pekerjaan dan usaha Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah di mana Tuhan telah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan pada kami kekuatan. Saat ini kami berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dimanapun mereka berada, kami mau katakan sakit penyakit Engkau nggak punya kuasa. Sebab tubuh umat-Mu sudah jadi milik Kristus, di mana Roh Allah tinggal di dalam mereka. Dan sebab kami katakan sakit penyakit Engkau pergi dan keluar. Jehovah Rafa boleh menyembuhkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, luar dan dalam fisik mereka. Sehingga mereka boleh kembali sehat dan kembali kuat dan segar. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa buat umat-Mu yang sedang mengalami kekurangan dalam kebutuhan. Biar Jehovah Jireh boleh menyediakan segala yang mereka perlukan. Baik itu pasangan hidup, baik itu keturunan, baik itu rumah tangga yang bahagia, baik itu pekerjaan, baik itu usaha yang lancar, baik itu kreativitas, baik itu kekuatan dalam menghadapi masa yang sukar. Biar Tuhan boleh menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena Engkau sanggup memberikan apa saja yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar, dan tidak pernah dilihat. Di dalam nama Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami boleh tinggal di negara ini. Tuhan, rencana-Mu pasti terjadi bagi bangsa kami. Biar kehendak-Mu boleh dinyatakan bagi negara kami Indonesia. Kami minta biar Tuhan boleh melindungi negara ini dari penambahan COVID-19. Serta juga Tuhan boleh menjaga negara ini tetap kondusif. Ekonomi boleh kembali bangkit. Politik boleh dalam keadaan baik. Kami berdoa berikan hikmat buat pemerintah bangsa kami. Supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar dan keadilan. Untuk membuat Indonesia kembali bangkit dan maju. Tuhan, kami berdoa saat ini juga buat tim garda depan yang menjalankan untuk menolong pasien yang sedang mengalami sakit penyakit COVID-19. Biar Tuhan berikan perlindungan, berikan sukacita dan melayani pasien, dan pasien dilayani pun boleh ikut bekerja sama. Lindungi mereka dari penularan COVID-19 juga. Saat ini kami berdoa buat setiap donatur Impact Community Indonesia dan setiap donatur Tangan Pengharapan. Biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan lipat gandakan. Sehingga hari-hari yang mereka jalani, mereka boleh lalui dengan penuh sukacita. Karena Tuhan boleh memberikan apa saja yang mereka perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sehingga pekerjaan mereka makin diberkati, karir mereka makin diangkat Tuhan, pekerjaan bisnis mereka makin diperlancar oleh Tuhan, bahkan studi anak-anak mereka makin berhasil. Serta juga Tuhan berikan kesehatan buat mereka, bahkan keharmonisan rumah tangga, serta juga pelayanan yang berdampak. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang tak terduga-duga menyertai engkau, dan kiranya kasih karunia dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community Indonesia pada weekend service. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menjalankan penuh sukacita. Karena orang yang penuh sukacita, dia adalah orang yang bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Have a good weekend. Sampai ketemu besok. God bless you. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang amin. Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
kami baru kerja, walaupun ada pandemi, kita ada baru bekerja. Jadi mulai ekonomi yang tadinya memang ini lagi kacau, sekarang ya lumayan, apalagi kalau ada bantuan begini, senang banget. Cara Tuhan, karya Tuhan lah buat kita kan udah merasa bagaimana susahnya ya. Jadi pas memang sih orang lain lagi kan pandemi kan, tapi puji Tuhan kita masih ada pemasukan, walaupun ya pas-pasan lah untuk bayar cicilan masih bisa. Maret masih belum terasa banget, sampai bulan Mei ya, ke Lebaran kan masih anak-anak juga masih kerjanya masih seperti biasa. Tapi sesudah akhir-akhir ini ya pengurangan kerjaan. Ya puji Tuhan sih anak-anak kita nggak pengurangan, tapi dulunya bisa ngasih ini beli beras gitu ya, nggak lagi sekarang. Cukup sama mereka aja, ongkosnya, ya hitung-hitung bensinnya, makannya ya cukup sama mereka aja. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena anak saya masih dipakai bekerja, itu aja. Yang penting itu yang saya minta sama Tuhan, anak saya jangan di PHK Tuhan. Karena biarpun cukup untuk sama dia, apa yang mau buat. Tapi kalau hasil kerjanya cukup sama dia, puji Tuhan, masih puji Tuhan yang sekarang. Kalau nggak semangat, kita mungkin udah drop. Kita pusing-pusing terus, mau kemana kita? Kita harus rajin, kuat iman. Kita bertuhan. Ya, jadi sejak pandemi ini emang jualan, kebetulan pada masa pas bulan Maret itu kami nggak bisa memperpanjang sewa tempatnya. Akhirnya kami di rumah. Nah, kami mencoba berjualan online. Nah, itu terjadi sekitar Agustus kemarin. Kami berdoa. Pada satu itu teman-teman pada bersaksi, mereka ada dijawab. Dan sementara saya sendiri jujur waktu itu pada saat itu kita udah merasa kita punya satu pergumulan bayar uang kontrakan rumah, tapi baru belum semuanya. Padahal ini dari bulan Maret kita kayak nunggak gitu, sampai akhirnya sampai membuat saya sempat sakit. Sempat saya Tuhan, teman-teman yang lain juga dapat jawaban Tuhan, saya belum gitu. Banyak yang saya doakan saya belum. Akhirnya saya pada waktu saya sakit itu justru pergumulan saya untuk bayar uang kontrakan itu terjawab. Jadi ada berkat masuk yang pertama itu ternyata selain kami bisa bayar, dan ada beberapa kebutuhan kami termasuk bayar kontrakan itu. Jadi akhirnya saya kebetulan saya dikatakan di situ bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan sampai apapun keadaan kita, tapi tangan Tuhan tetap ada menolong. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama. Tetap semangat, lakukan pekerjaan sebaik mungkin, dan jangan pernah berhenti berharap. 35 minggu telah dilalui dan tim peduli sesama Tangan Pengharapan masih tetap bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada minggu ini, tim peduli sesama telah menyalurkan bantuan sebanyak 180 APD, 450 makanan siap saji, 458 paket sembako, dan 45 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 10.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 24.692 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.393 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI,
Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.